Hai Sobi, Trans Auto lagi mau cerita nih soal owning experience dari Fortuner 2.8. Ketemu Fortuner sepuh nih yang 2.5 2014. Nah ini tentunya tahun 2022. Nah sekalian gue juga mau memperkenalkan, nah ini dia, owner dari Fortuner sepuhnya, WD. Halo kok, Apa kabar Bro Mamski? Iya, Iya. sehat, alhamdulillah. Kalau misalnya Sobi-Sobi tahu ya, yang bikin sound-sound efeknya kita itu ngedit-ngedit. Nah ini salah satunya nih. Iya, salah satunya ya kok ya. Salah satunya. Karena ada banyak editornya. Banyak tuh berapa ya? Iya. Ada tiga ya. Editor kita tuh ada 3. Salah satunya Bro Mamski atau lebih tepatnya Imam ya, Bro Imam ya. Bro Imam itu sekarang punya Fortuner yang VNT tahun 13. 2013. Nah, kita mau ceritain soal pengalaman kita nih pakai yang Masing-masing 2022, 2800 versus yang ini nih, Mam. 2500. Nah, siapa tahu buat sobi-sobi nih yang lagi pengen nyari mungkin yang ini atau Iya, yang ini. benar. Jadi bisa bahan pertimbangan gitu ya. Nah, dari cerita-ceritanya kita. Lanjut di Trans Auto. Oke, nah kita langsung masuk aja ke sesi pertama nih ya. Waduh, tanya jawab. Soal mungkin kita bahas semua yang ada urusannya sama duit. Iya. Kayak mulai dari duitnya. Tapi kenapa ngomong-ngomong ya? Sebelum kita bahas yang harga-harganya itu. Oke kok. Kenapa lu pertama kali ngambil mobil ini? Jadi kalau gue cerita sedikit ya, sebelumnya kan sebelum gue pakai ini tuh gue pakai yang sebelumnya, yang waktu itu kita mau syuting, mau syuting laku pagi-paginya gitu Fortuner kan. juga. Fortuner juga yang tahun 2011, tapi itu modelnya masih yang lama, belum yang Grand. Ini kan namanya Grand Fortuner ya. Yes. Dia masih yang bulat-bulat gitu, belum VNT, belum ada air scoop gitu. 2011. Tahun 2011 gitu. Nah terus pas udah gitu kayak gue iseng-iseng kan nyari marketplace gitu kan, pengen coba upgrade gitu, pengen ganti. Terus pas udah gitu ketemu nih mobil ini nih gitu, dan alamatnya dekat rumah gua, orang Cijantung gitu kan. Widih. Jadi pas udah gitu gua lihat malam-malam tuh abis hujan, gua lihat terus sama istri gua kayaknya wah kok kayaknya asik nih gitu. Oke. Kita coba aja kali ya. Awalnya tuh jujur aja gua nggak buat pelihara kok. Jadi gua kalau yang Fortuner yang lama itu kan emang gua beli dari baru. Dari mobil baru. keluarga itu kayak emang udahlah main gua pelihara aja gitu. Ini mau buat gua jual beli kayak lu lah gitu kan. Oke, siap. Mengikuti jejak ya. Iya benar, kita kan ngedit gitu kan, kayaknya boleh juga nih kita cari-cari tipisan gitu kan. Iya, asik. Pas udah gitu, pas udah gue lihat, wah kayaknya asik juga nih gitu. Oke. Terus kata bini gue, ya udahlah ini aja lah yang dipelihara gitu, yang itu aja diiklanin. Sampai waktu itu kita kan mau bikin lebih legend lagi tuh 2011 sama 2022 gitu kan, yang sebelum VNT. Giling. Ya. Tapi memang itu yang salah satu kenapa gue ambil ini, karena menurut gue sih ini bertahan sih. Kalau harganya harganya terus kayak ya mungkin karena demand-nya lagi tinggi ya, diesel, cumi-cumi Bener. darat apa segala macem gitu ya. Bener. Sobi-sobi nih yang lagi milih-milih cumi-cumi darat, tapi jangan sampai, kalau bisa yang sampai ngebul banget itu lu ditilang Sobi. Gue kemarin ngeliat videonya gitu kan. Jadi kayak kena mungkin tilang bisa juga yang ya? smokeless gitu kali ya, remap apa segala macem. Tapi kalau gue sih so far emang keperluan sih ya, kadang-kadang gue tuh ke Jawa, ke luar-luar kota gitu emang perlu mobil diesel, dan kadang-kadang tuh kalau bawa-bawa keluarga tuh sampai full baris ketiga gitu. Wah, full load lah ya. Gue pakai SUV ini yang ada roof railnya emang bener-bener kepake kok. Yang waktu itu gue kirim fotonya kan gue pakai roof box gitu. Oke. Nah, tapi sebelumnya nih, kalau ngomong soal si Fortuner ini, lu bener-bener nggak ada kandidat lain yang lawannya gitu? Atau lu ngelirik sana atau ngelirik sini? Ada sih sebenarnya. Apa tuh? Kan lu pada pakai Innova ya. Betul. Betul. Kan waktu kan gantilah Innova biar segeng gitu. Innova diesel. Innova diesel, betul. Nah, Innova diesel itu gue nyari-nyari itu pertama adalah yang masih Grand Innova kalau nggak salah, yang Barong. Pokoknya yang sebelum yang Reborn. Oke. Sebelum yang Reborn. Itu harganya kurang lebih masih sama tuh gue lihat di marketplace sama Fortuner gue. Jadi kayak gue nggak nambah lah gitu kan. Cuman pas gue lihat kilometernya gondrong-gondrong semua. Memang sih. Gitu. Jadi kayak patokan gue adalah mobil lama gue nih. Mobil lama gue tuh tahun 2011 gue jual kilometernya 115.000. Oke. Itu tergolongnya masih rendah ya. Rendah. Karena ini gue cerita ya, kayak gue melihat di YouTube gitu ya, buat mungkin sobi-sobi yang nyalinya mobil second gitu. Di Mas Wahid kalau nggak salah, mobil itu cenderung kilometernya 10.000 lah. Itu cenderungnya minim untuk low kilometer. Setahun ya? Setahunnya. Setahun 10.000. Jadi ketika gue ngambil ini tahun 2013, di 2023 baru 2 bulan yang gue pakai, 100.000 pun harusnya rendah.
Oke. Mobil diesel 2013, tapi ini gue dapat kilometer 95.000 dan record auto 2000. Kinyis. Jadi kayak makanya pas bini gue ngeliat, udahlah kayaknya ini aja deh yang dipelihara gitu, dan sekalian upgrade tahun. Bener sih, keputusan yang tepat sebenarnya. Gitu. Kita ngomongin soal harga ya. Harganya itu anggap deh, waktu-waktu baru kan 400 juta ya kalau nggak salah ya? 400 kecil kalau nggak salah, ini kan yang G ya. 400 kecil? 400 kecil, kalau yang GTRD itu 425 kalau nggak salah di Oh Google oke, berarti ini kan bukan yang TRD, Bukan 400 yang TRD. kecil. Sekarang yang waktu zaman lu beli itu tahun berapa? Yang gue beli ini, Yang ini? Baru 2 bulan yang lalu. Baru 2 bulan lalu, lu beli harganya berapa? Gue beli harga 245. Tapi harga gue itu cenderung gue lihat di marketplace itu harga lumayan di bawah lah gitu. Tapi nggak bisa jadi patokan juga ya. Mungkin buat para sobi, mungkin ada juga, gue sering lihat tuh di grup gitu. Gue baru dapat Fortuner harganya 270 gitu. Murah apa enggak? Ya menurut gue lu kalau udah beli gak usah ditanya gitu iya, kan. Kalau belum beli boleh Kalau tanya. belum udah beli. Tapi kan karena menyangkut barangnya juga ya kan. Recordnya juga, kondisi gitu kan, record. Pas udah gitu, ya namanya mobil udah 10 tahun, pasti kan ada min plusnya kan. Ya tinggal lu lihat aja di mana min plusnya gitu. Karena pasarannya itu kalau nggak sorry kok, sekitar 250-an masih ada yang jual. Kemarin juga ada yang beli juga 70 juga, tapi mungkin kondisinya luar biasa, gue nggak tahu juga ya. Jadi lu sebenarnya udah dapat KM yang lebih rendah, tapi lu dapat harga yang lebih cenderung lebih rendah dikit juga ya. Affordable plus, iya. Affordable banget. Jadi makanya orangnya tuh bilang kayak, Bang, lu jual lagi kayak juga masih bisa, ada dibilang kayak Banget, gitu. Banget. Jual tipis-tipis aja Bang, dia bilang kayak gitu. Bini gue malah lo pelihara, biasa lah ya. Bener. Akhirnya ya udahlah, kita jadi pelihara sambil jual santai. Misalnya nih tahun depan lu pengen jual, itu masih ada cuan dikit. Itu masih bisa. Iya. Ataupun gitu. harga bertahan pun gue masih oke untuk make gitu. Iya kan. benar, untung make. Benar-benar. Gitu sih. Oke, selain dari harga mobilnya nih, udah kan 200 berapa tadi? 245. 45. Kalau misalnya ngomongin soal konsumsi BBM-nya nih, ini yang seru nih ya. Karena harganya oke nih, harga belinya enak banget. Tapi kan kalau misalnya boros dipakainya segala macem, kan males ya? Betul. Ngerusak kantong ya? Iya, itu sih sedih juga sih. Iya, ini kan salah satu alasan lu membeli ini pasti karena dia irit. Iya. Iya juga sih. Apa namanya, record gua kan yang lama itu dia pakai biosolar gitu ya. Itu Itu dia. kita pakai biosolar. Terus ada juga kan yang nanya, kok biosolar gitu kan. Emang kenapa? Ya karena menurut gue mobil tahun ini kan belum ada Dexlite, belum ada Pertadex Bener. gitu. Untuk konsumsi BBM, kalau gue harian sih emang gue pakai motor ya. Cuman kadang-kadang kalau gue nganterin keluarga atau kemana dalam kota itu kurang lebih 1,9-an, 1,10-an. 19, 110 itu dalam kota berarti? Dalam kota. Kalau luar kota itu bisa 1,10-an kurang lebih. 1,10-an. Cuman itu bukan by full to full, masih by mid. Mungkin kalau misalnya full to full bisa lebih ya lebih akurat lah ya. Lebih akurat lagi. Ya. Tapi nggak apa-apa, by indikator aja kan kita bisa ngelihat kira-kiranya. Kira-kira. Anggap berarti 1,10. Bensin, solarnya itu pakai biosolar, itu yang bikin irit banget ya. Itu yang bikin irit. Saat ini solar waktu kita syuting 6.800 tuh, masih disubsidi ya. Solar subsidi, Solar biosolar. subsidi. Dan mesin ini memang diciptakan pada zamannya dan tidak akan ada kendala apapun. Betul, gitu kan. Iya. Oke, siap. Berarti dari segi BBM udah pasti ini jos lah, irit. Kalau pajak, Nah, kalau pajak ini itu Pajak tahunan. 5.200.000 kalau nggak salah. 5.200.000. 5.200.000 yang VNT. Kalau yang sebelumnya itu yang Fortuner sebelum VNT itu gue bayar pajak 4.800.000, 4,7 kalau nggak salah. Jadi masih masuk mobil mahal ya sebenarnya, masuk mobil mewah lah gitu ya. Mobil mewah. Itu dia kenapa sebenarnya kan dia tuh basicnya sama kayak Innova kan. Mesinnya pun sama kayak Innova, cuman dia bajunya tuh SUV gitu. Jadi kayak gue sempat juga kepikiran gitu kan, kenapa nggak Innova aja sih yang lebih nyaman gitu kan, cerita-cerita dari si Dani, dari Niko gitu kan. Terus kayak cuman kayaknya gue tetap butuh kayak roof rail apa segala macem, terus ketinggian juga kan, kampung gue di Jawa tuh kan naik gunung gitulah. Bener Jadi kayak sih. lebih ke fungsi sih mungkin buat sobi-sobi yang lagi nyari mobil juga. Om gue pernah komen gitu kayak, wah kayaknya enakan Innova Mas gitu. Ya beda-beda sih Om, keperluan orang beda-beda gitu kan. Kalau bahkan kalau Innova lebih masuk lagi harganya, lebih murah lagi Lebih gitu murah kan. lagi. Itu sih kalau dari gua. Nanti kita akan cerita sedikit soal kenyamanannya lebih detail, tapi kita bahas lagi soal harganya ya. Oke. Berarti pajaknya udah. Pajaknya udah. Nah. Solarnya udah. Apalagi? Apalagi? Apalagi ya? Many months later. Nah, yang kelupaan dibahas nih, Mam. Iya, makanya. Ada yang namanya biaya perawatan. Betul. Itu juga salah satu ya, poin plusnya dari si mobil badak ini nih.
Fortuner lu pernah, maksudnya lu bolehlah sharing-sharing pas lagi lu biaya perawatan berkala. Boleh, Itu lu boleh, habis boleh. berapa? Jadi kan kebetulan gua ngambil ini record auto 2000 ya. Oke. Jadi ketika pas gua lanjut gitu, gua cek dong ke auto 2000 bener nggak gitu. Full record gitu ya? Full record. Ternyata bener. Bener? Bener. Jadi bener-bener dari kilometer 10.000, 20.000, 50.000 Waduh. gitu. Termasuk dia udah ganti timing bell. Oke. Timing bell gitu. Catatannya pun ada. Ada Gua ya? kayak rada bacot gitu kan. Ah. Kayak ke Toyotanya kayak, ini bener nggak Toyota gitu. Oh iya, dia bener Toyota confirm gitu. Iya. Terus pas udah gitu, ya udah amannya gimana Pak gitu. Amannya cairan-cairan ganti aja semua, oli mesin, oli matic, oli gardan. Nah, itu nominalnya kurang lebih sekitar 3 jutaan waktu 3 itu. jutaan? 3 jutaan. Oke. Nah, ini lagi-lagi nih gue pendapat juga ya. Gue kan beli mobil ini istilahnya dari perorangan gitu ya, atau showroom perorangan. Itu yang harus Sobi pikirin, mungkin kayak harganya cenderung di bawah sedikit lah dibandingkan kayak kita ke Dari showroom. showroom, benar Tapi ya? showroom itu beberapa lu tinggal pakai gitu. Karena itu tuh semua udah Karena semua digantiin. udah di cover sama dia gitu. Gue kayak bener-bener kayak jongkok-jongkok. Gue ngeliat gitu kan ada bekas tabrak banjir. Even dia juga ngomong ini nggak ada bekas tabrak, nggak ada bekas banjir gitu. Tapi gue cek segala macem, ya nggak ada gitu. Jadi kayak mungkin kayak kan kadang-kadang Sobi tuh komen gitu kan, Iya. kayak wah mahal di sini. Ya tapi di mahal tapi mobil lu tuh udah diinspeksi gitu. Bener. Lu tinggal kalau lu mau capek silahkan aja gitu lu cek segala macem gitu. Satu, kalau Itu mau sih kalau capek. dari gua. Yang kedua, kalau ngerti. Nah kalau ngerti betul. Jangan sok ngerti, takutnya boncos di belakang. Iya, malah jadi kayak murah-murah, tapi ternyata kan malah jadi zonk gitu. Ya, kan. tapi Kayak beneran, sayang kalau aja. misalnya Sobi ngerti, paham bener ya, cara ngecek mobil bekas. Iya, Itu boleh nyari sendiri, hunting sendiri dari user. betul sekali. Jadinya bisa lebih Itu hemat. kayak sering banget tuh komen tuh, wah murahan di showroom ini. Bener. Karena showroom ini tuh bajongan, ya dia harganya kayak gini nih, harganya lu bisa jual lagi gitu kan. Iya. Cuman ya kalau misalkan lu bener nelitinya make atau ngerti segala macam, ya it's okay. Tapi kalau mungkin ada yang nggak mau repot gitu kan, tinggal pakai aja, Bener. ya itu resiko ditanggung masing-masing kan. Jadinya kan kayak gitu. Jadi showroom-showroom pun ada terbaginya ya, ini bahas Iya, dikit jadi nih. bahas showroom. Kalau misalnya showroomnya itu jual belinya apa adanya, dapat dari user nih, nggak diapa-apain, cuman dipoles-poles dikit, dijual lagi, mungkin akan cenderung lebih murah. Tapi kalau semuanya dirawat lagi, diberesin, itu ya harganya otomatis dong. Tapi kitanya jadi nggak repot ya. Iya, karena ada sobi-sobi yang kayak, gue tinggal make deh gitu. Bener. Nanti gue beliin istri deh gitu. Oke, tapi berarti itu 3 juta yang pas lu 3 ganti jutaan. semua cairan. Semua Kalau cairan. misalnya yang zaman dulu yang 2011 itu, kalau cuman kayak ganti oli doang, perawatan berkala, itu Nah, lebih murah kalau dong. yang itu yang 2011 itu kan gue tuh turun dari bokap tuh. Itu gue nggak ke Toyota karena dari bokapnya nggak ke Toyota, tapi Rika tuh bener-bener dari nol gitu. Sejarahnya gue tahu. Iya. Itu Jadi gua perbandingan juga ke nih. bengkel langganan sih habisnya sekitar sejutaan sih. Sejutaan. Ganti sih. oli. Ganti olinya waktu itu gue pakai sel. Kalau ini pakai TMO. Oke. Karena Ricotta udah auto 2000 gitu. Kayak filter solar mah murah Filter lah solar ya. sih kita pakai yang Sakura aja lah. Ya Sakura. mungkin ada juga yang pakai gitu kan, 200 merek-merek ribuan. lain. Iya. Iya kan? Iya. Kalau misalnya pakai yang ada brand Toyotanya itu langsung jadi mahal banget. Iya itu lumayan ya kan? Nah, tapi kan memberi ketenangan hati juga penting tuh. Betul. Ada Karena orang-orang yang beda-beda gitu. Beda. Betul. Oke. Ada yang udah deh apaan aja Toyota gitu. Kayak Betul owner ini bukan banget. apa-apa Toyota gitu. Ya gue ketika perawatan aja ke Toyota, sisanya kayak Ada tuh orangnya di situ tuh lagi megangin payung. Iya. Apa-apa beres. Pasti beres mobil itu lu. biasanya bapak-bapak kok kayak gitu. Oh, tuh. bener. Kalau Bapak-bapak kita ya. mungkin masih muda bertualang gitu kan, nyobainnya lebih murah gitu, icip-icip. Mobil memang pasti beres. Kantong lu juga beres. Iya. Nah, tapi nggak apa-apa ya kalau Sobi Sultan ya. Iya, kecuali maksudnya. Sultan. Oke, siap. Berarti itu dari segi harganya kita udah bahas semua nih yang ini. Sekarang mungkin kita bahas yang ini sedikit Nah, ya. ini dia nih gue penasaran nih. Sebenarnya ini salah satu wishlist gue gitu ya, sobi-sobi ya. Bucket list ya? Pasti ya bucket list lah. Pasti kan lu punya mobil udah lama, pengennya yang baru gitu kan. Cuman karena gue termasuk kayak tim mendang-mending gitu kan, kayak ya udahlah. Sebagian mendingan kita tabung dulu. Gue ngomong sama bini gue gitu kan, sambil kita cari-cari yang lain lah. Gitu. Pilihan bijik. Boleh kita bahas coba mobil dulu. Kita bahas sedikit. Kalau misalnya gue kenapa pilih mobil ini? Sebenarnya pas lagi awal pilih yang ini ya, gue tuh udah nggak ada kepikiran pengen saingan-saingannya tuh, misalnya anggap Pajero, pokoknya yang leather frame ya, MUX atau Nissan Terra sekalipun, itu nggak masuk di list gue sama sekali. Memang udah ngincernya ini aja. Dari dulu Trans Auto itu mobil impiannya, banyakin syuting biar bisa kebeli ini gitu. Wah, kesampean lah. Akhirnya beli ini dan ya gue sih puas banget ya setelah beli mobil ini. Ini waktu itu gue beli second juga. Tahun 2022 harganya gue beli sekitar 540-an lah. Nah itu juga agak di bawah pasar. Mungkin pasar dulu masih 560 jutaan.
Nah, gue dapet yang di bawah pasarnya gitu. Kalau barunya itu 600 up lah zaman itu. Itu harga beli ya. Terus kalau misalnya ngomongin konsumsi BBM-nya nih. Ini yang menarik nih, Mam. Iya, ini gue penasaran juga sih. BBM kan ini 28 ya? 28. Bukan yang 24 ya? Bener. Kan si temen kan Nova 24 tuh kalau Iya. misalnya punyanya. Jadi 25. 25. Habis itu VRZ 24. Jadi 24. Habis itu 28. 28. Gitu. Gimana kok kira-kira kalau dari lu Jadi experience-nya? gue ngisi ini tuh gue isi biosolar. Jadi tetap irit. Oh, lu nggak pakai Pertadex gitu? Enggak. Gue sesuai sama STNK aja. Kalau lu baca bahan bakar solar, ya gue isi berarti. solar. Solar. Aman. Enggak. Sebenarnya gue juga ngeri-ngeri kalau misalnya awal-awal nih ini gue isi langsung biosolar, gue rada ngeri. Cuman gue pakai BRQ yang fuel katalis itu. Kita bikinin reviewnya lengkap, ada, nonton aja videonya. Nah, kita kasih lah di sini ya, ada logonya tuh. Boleh ditonton kenapa bisa pakai biosolar atau kenapa nekat pakai biosolar. Oke. Tapi ya gue juga pakai ini buat jangka panjang ya. Gue mikir buat jangka panjang. Awal-awal gue isiin BP diesel. Itu seliternya waktu itu masih 17 ribuan. 17 ribuan. Sekali ngisi 1.900.000 gitu kan. Buset dah gue bilang. Kalau misalnya lu kaliin selama sebulan gitu kan lumayan ya. Iya, boncos juga ya. Terus gue kalkulasiin sama biosolar yang memang notabene cuman berapa puluh persen, hampir 30% lah ya. 30% lebih dikit gitu. Dengan gue beli alatnya, ya semacam investasi segala macam, abis itu gue bisa pakai biosolar sekali-sekali gitu. Jadi lebih irit. Jadi benar-benar mengikuti STNK ya? Anjuran STNK. Sama juga kayak gue berarti. Oke, terus kira-kira kalau dari harga, berarti turunnya juga lumayan juga ya? Dari harga barunya maksud gue? Hampir semua mobil baru, kalau misalnya lu beli, Mam, begitu hari pertama menjadi nama lu tuh, Iya, betul. langsung turun. Langsung turun. Tanya aja ke showroom, Pak, saya mau jual lagi nih. KM-nya masih segini. Langsung Nggak, dipotongnya. Iya, benar. Itu benar sih, kayak mobil baru itu kadang-kadang kilometer tuh kayak nggak dilihat gitu. Kayak, oh tetap Iya. aja lu second, tetep aja tetap second. aja lu tahun Bener. sini. Oh, kalau ngomong-ngomong kilometer dapat di angka berapa kok? Udah setahun pakai. Ini setahun setengah dipakai sama sebelumnya, itu 18.000. Oh, 18 ribu. Sebenarnya nggak dibilang rendah banget lah. Iya, wajar pemakaian. Wajar pemakaian, tapi full service record juga. Betul, itu penting sih. Itu penting. Jadi gue tahu juga pemiliknya, gue kenal, karena dia makainya dirawat banget ya. Udah, gue berani ambil. Itu apa, service record itu penting buat sebenarnya buat usernya atau user ketika beli second gitu. Beli Kadang-kadang second. kayak bekas pemakaian wanita gitu. Nah, yang gua lihat justru bekas wanita tuh kayak dia lebih milih di seblak daripada ganti oli kok. Itu kan kayak ngeri ya, kayak Itu meme banget, tapi bener loh. iya, kayak opung nih, kadang-kadang opung nih. Wah, Debrio nih bekasnya mahasiswa. Itu jangan-jangan di budget olinya buat di seblak itu daripada buat beli daripada Tapi bener, kalau bekas wanita malah lebih ngeri ya sebenarnya. Iya, tapi kalau kita ada review apa recordnya gitu kan, oh kilometer segini udah ganti Udah ini diganti ini, lebih gitu. oke lah ya. Jadi, oke, makanya banyak showroom yang bilang nih record. Mungkin belum Sobi yang belum ngerti record ya maksudnya itu. Jadi ada rekam jejaknya kan, kayak mobil 80.000 kilometer ada servis ganti ini. Kalau kita 100.000 ngerti ini. dikit-dikit ya kita bacalah apa aja nih yang udah diganti. Gitu. Apalagi kalau ke bengkel resmi kan dia bakal ada listnya tuh. Benar. Oh, 100.000 tuh ganti ini apa segala macem. Begitu kelihatan, oh ini ganti bumper, ganti apa, berarti pernah nabrak atau apa, kan nggak tahu, kita jadi tahu ya. Kita jadi tahu, betul. Dan kalau Toyota ya, dia tuh baik hati. Sobi nih baru mau beli mobil ini, anggap ya. Sobi telepon aja, saya mau ngecek plat nomornya sekian. Nah, pernah nggak di service record? Ada. Jadi nggak harus Auto 2000, nggak harus misalnya Plaza Toyota atau apa. Sobi bisa cek di mana aja. Langsung kebaca semua. Kilometernya pun ada. Oh, dia tanggal segini masuk kilometernya sekian. Kalau misalnya tiba-tiba kok jadi lebih rendah, berarti puteran atau apa, ketahuan semuanya. Betul, itu kayak itu ngeri banget gitu. Ada tuh gue baca postingan juga tuh tanggal segini gitu kilometernya 90.000. Pas dia beli kilometer 60.000. Nah, kan gak mungkin turun ya. Gimana ya? Back to the future ya? Salah. Mobilnya mundur gitu Iya, ya. Nggak mungkin mundur. juga gitu kan. Bener juga, dia kebanyakan pakai gigi R berarti. Iya. Nah, Oke, lanjut. bahas tadi sedikit soal perawatan, service record segala macam. Nah, gue belum tahu lah kalau dia perawatannya itu Kalau masih bulanan berkala berapa. ya kan. Masih gratis. Iya, masih gratis. Ya, masih nanti tetap kita tahu. update lagi kalau misalnya udah lamaan dikit. Tapi ngomongin soal yang konsumsi BBM tadi, gue mau cerita sedikit. Dia ini jadi lebih irit, Mam, daripada Dengan yang ini. BRQ itu? Atau Mungkin sebelumnya? BRQ, Ah. tapi sebelumnya pun itu konsumsi by meat-nya aja. Itu sekitar 110 dalam kota lah. Dalam kota betul. Ya,
Tapi kalau misalnya di luar kota, itu bisa 12, 13 oke. gitu. Itu Setelah- dengan bahan bakar sorry, Pertadex. itu Sebelumnya BP, lu diesel, ya. Oke, BP sebelumnya diesel. Itu segitu 13 untuk luar kota, 10-nya di dalam kota. Oke. Nah, begitu gue pakai BRQ dan gue ganti jadi biosolar, itu kalau misalnya dalam kota nih, macetnya lumayan parah, atau gue gas-gasnya agak Lu brutal, barbar ngomong gitu ya. itu bisa jadi 9. Itu bisa jadi 9, pokoknya turun 1. Luar kotanya pun jadi 12. Gitu, jadi turun 1 lah. Turun 1. Oke. Itu perbandingan kalau BP diesel sama biosolar yang udah pakai BRQ. Pajaknya sendiri itu karena kena progresif ya, jadi 10 juta. Ini progresif 1, Oh, progresif 10 juta. Nanti mungkin gua mau pindahin ke yang nggak progresif, nah nanti kita update juga jadi berapa. Harusnya sih sekitar 8 jutaan lebih, hampir 9. Ini berarti owner yang lamanya ya, progresif ya? Betul. Belum lu balik nama kan? Belum. Oh, Jadi kalau di SNK nih masih 10 juta, progresif 1. oh, plus 70. Gitu. Ini soal harga udah kita bahas semua. Kita lanjut aja ke sesi 2 gimana? Boleh? Yuk. Selanjutnya yang pengen banget ditanyain itu, kenapa sih? Kan pilih ini nih, pasti ada plusnya dong. Betul. Yang lu rasain. Tadi kan kita memang udah ngebahas sedikit. Mungkin bisa dijabarin lebih detail lagi. Apa yang paling menurut lu membuat lu worth it banget punya ini mobil? Kalau yang pertama sih, emang pertama gue suka ya. Jadi generasi Fortuner yang pertama ini flash yang gue suka sebelum jadi VRZ. Ketika kalau bahasanya kan kalau udah cinta jadinya kan lupa. Gitu. Suka tuh dari segi desain gitu? Dari segi desain gitu. Sama desain air scoop, kadang-kadang R3 aja ada yang pakai ini kok. Iya, Avanza, R3, semua tahu. Jangan-jangan Opung Ventura mau pakai ginian juga kali. Pakai dia udah mau pakai. Terus Padahal kita kan bilang, nggak bolong. lu kalau Trans Auto lu cabut deh, malu-maluin. Jangan. Oke, terus abis itu kalau dari sisi yang gue suka gitu ya. Ya. Mobilnya tuh karena SUV dia ada roof rail yang tadi gue cerita. Ya. Roof rail itu bener-bener berguna banget buat gue gitu kan. Bukan roof railan ya, yang Bukan. kalau di brand lain tuh ada yang goyang gitu, otek. Kalau Iya dipegang. ada kayak bos gue cuma pakai silen doang gitu kan, mungkin kalau pakai buat roof box kan terbang gitu kan. Jadi emang bener bener-bener roof fungsi. railnya? Iya, buat beberapa camper van juga dia pakai roof tent di atasnya Oke. gitu. Itu yang gue suka. Anak petualang banget. Lu lihat IG-nya dia petualang banget, cocok Iya, jadinya. betul sekali. Kayak terus abis itu karena dia ground clearance-nya tinggi kan kayak SUV. Jadi dia tuh kalau buat yang jalan-jalan jelek-jelek, batu-batu gitu masih lebih aman Nah, gitu. itu ya. Itu yang membedakan dengan SUV dengan MPV gitu kan. Kayak kalau kenyamanan mungkin maksudnya ke minusnya gitu ya. Iya. Kayak pernya keras apa segala. Sebenarnya bukan keras karena lu bandingin sama Innova. Kalau Innova pasti lebih nyaman gitu. Peruntukannya MPV yang mobil keluarga Mobil versus keluarga. ini mobil petualang ya. Mobil petualang, betul. Oke. Kurang lebih sih itu dia bahan bakarnya dia diesel. Diesel itu kan tenaganya oke juga kan. Maksudnya kayak diesel tuh banyak dipakai kereta, kapal laut gitu kan. Hyundai itu yang pertama. Betul, Hyundai terus kereta api, bis sama truk juga dia pakainya diesel. Jadi kayak durability-nya oke banget lah gitu. Kayak Sebenarnya kan banyak kan awalnya ya diesel kan dipakai buat mobil tambang, buat mobil yang kerja keras gitu ya. Betul, pekerja keras dia diesel itu. Pekerja keras cari duit. Iya. Iya. Nanjak tuh jadi nggak masalah, RPM rendah aja, torsinya melimpah. Motornya melimpah betul. Kalau diesel itu kan ditorsi kan. Yes. Jadi generasi bensinnya juga ada kan. Bensinnya 2.700. Aduh jangan, kalau itu sultan banget itu. Itu sultan kalau kata Opung, lu kalau bener-bener pakai Fortuner bensin lu sultan berarti. Bener, Iya. siap bayar lebih. Pokoknya Iya. sahabat Pertamina. Bukan sahabat, saudara. Ya. Oke. Lanjut kok. Lanjut. Apa lagi? Dari segi desain juga gue suka sih. Tadi gue bilang ya, desainnya itu ini yang paling gue suka gitu. Sisanya ya itu sih tadi sih. Kalau misalkan emang udah suka gimana ya, susah juga gue Susah jelasin. jadinya. Dan memang kebutuhan juga sih. Karena gue tuh kayak terakhir gue beli ini, tahu-tahu ada saudara meninggal gitu kan di Jawa. Iya. Tahu gue besoknya harus berangkat. Ah. Dan itu kayak gue ada saudara gue ngikut gitu kan. Mungkin Oke. kalau pakai MPV kan bisa ceper gitu kan. Ah. Nah karena Kalau mobil ini ini tinggi, iya kalau mobil tinggi masih masuk gitu. Siap, keren banget. Jadi memang kebutuhan sih kalau dari. Oke, itu dari segi plusnya ya. Kita jabarin yang plusnya yang ini dulu aja ya. Boleh, biasa plus sama plus. Ya, Oke. plus sama plus. Kalau lu gimana kok? Sama banget. Kenapa gue juga nggak milih, tadi gue jelasin sedikit, kenapa gue nggak milih leather frame lainnya. Karena desainnya, ini luar, dalam, depan, belakang, itu semuanya buat gue perfect gitu. Iya, bener banget sih. Gue juga suka banget sih Iya sama, kan? sama generasi yang Generasi ini pun ya, kayak, generasi yang terakhir ya kok ya ini ya. Iya. Kan yang 2016 pun juga udah ada VRZ juga Betul. tuh. Tapi Yang pas mau lampunya betul. lurus gitu. Iya, pas yang ini wah kayaknya ini gahar banget. ini gahar gitu. banget. Itu semua sisi
keren. Anjay. Anggap deh kalau misalnya gue ngomongin tetangganya yang si Pajero Sprott itu, Pajero semprot. dari belakang tuh kurang gitu kan. Depan, Kayak ada yang gagah. bilang kayak nangis Wah, gitu. ada yang bilang kayak nangis. Tapi mungkin ini objektif gitu ya. Betul. Maksudnya subjektif kayak Subjektif karena- pribadi masing-masing gitu kan. Iya. Yang suka Pajero ya nggak apa-apa juga gitu. Betul banget. kan. Masalah desain itu Iya, susah juga. Susah juga. Susah juga. Tapi ini kan dari gua, Ya. berarti oke, desain satu. Kedua, beli beginian tuh ya, kayak investasi nggak sih? Iya, itu yang gue bilang tadi. Ya kan yang Oh, pertama ya. Jadi harganya segitu. Ya lu jual berapa tahun lagi, dia tuh nggak mungkin menukik tajam. Iya, nggak mau tajam. Kecuali mobil lu bekas tabrakan. Tapi kalau misalnya aman-aman aja semuanya, itu tuh harganya nahan ya. Nahan. Yang ketiga, ternyata setelah pakai BRQ gue bisa pakai biosolar, jadi Lebih makin worth irit. it lagi ya. Lebih worth it lagi. Jadinya, Lebih worth it lagi ya. oke, itu plus-plusnya tuh semua. Nah itu, sama gue juga doyan keluar kota. Walaupun gak sepetualang lu ya, Iya. tapi gue doyan keluar kota. Nih kalau kayak kemarin gitu, gue bawa Iya, ke Semarang, kemarin ke jalan-jalan. Jogja gitu ya. Gila men, enak banget. Jalanan lowong, jalanan nanjak, semuanya tanpa ini, kayak effortless gitu. Wah, Effortless banget. Cuman gue kadang-kadang ngerasa agak kasihan kalau misalnya kita lagi di tanjakan gitu ya. Ada mobil yang ngap banget, itu gue ngerti banget tuh perasaannya. iya. Lu karena masih Dani ya, mobil Dani berarti tuh jangan-jangan tuh dia pakai biosolar ya kan. Enggak. Gue kan ada Innova bensin juga. Oh iya. Ada Innova Reborn yang bensin. Itu kalau udah nemu tanjakan gitu ya, ngapnya tuh Iya, berasa. itu bensin itu. Ngapnya berasa sampai ke sini nih. Iya. Iya. Anjir ini udah gua gas tetap kagak mau naik. Iya, boyor Nah. kalau bensin. Kalau ini RPM 2000, 2500, tetap aja enak banget. Jadi gue sih nggak pernah ya maksud, ini kenapa nih? Pahit. Ini kalau misalnya gue di belakangnya mobil-mobil bensin yang kayak gitu, gue sih ya udah nggak perlu ngedim, nggak perlu apa. Gue tahu banget perasaan lu bro. Iya. Kalau punya juga ya. Iya, jadi gue santai aja. Tapi beneran buat keluar kota, ini pilihan tepat banget. Bener banget sih. Lu mau koper berapa banyak masuk, Iya. ya kan? Lu mau bawa berapa orang, enak, tetap nggak kekurangan power. Lu sama masih bisa sekali. barangan ke atas-atas juga kan? Kayak Bisa pakai sih. roof rail gitu kan. Cuman gue pilih yang, ya karena gue juga cuma bertiga sama anak gue, Oh, iya. anak istri cuma bertiga, ya kayaknya muat lah semua di bagasi, Hmm. gitu. Selain itu ya kayak fitur-fiturnya, kalau dari yang ini kan memang agak minim fitur. Betul. Itu Ya gua kan? akuin sih. Tapi kalau kesini, itu jadi peningkatan fiturnya tuh cukup banyak banget gitu. Dia berusaha menjadikan mobil ini sebagai mobil mewah. Contohnya aja kayak kamera 360 buat bantu parkir, power backdoor buat di belakang kalau mau angkut-angkut jadi lebih effortless lagi lah gitu. Iya. Cruise control, nah, Walaupun di sini kan nggak ada kayak itu semua gitu kan. bener. Terus ya makin dimanjain lah, ngangkat jendela aja empat-empatnya auto gitu. Kayak walaupun sebenarnya itu kayak fitur-fitur yang ya udahlah ya nggak ada Penting juga nggak nggak penting apa-apa. sebenarnya. Penting nggak penting. Tapi berarti itu adalah inovasi yang baik dari Toyota gitu kan. Benar. Dari 2013 ke gue nggak tahu ya VRZ tahun 2016 ada apa enggak apa yang cuman yang terakhir itu udah lengkap ya gue bilang. Ya, jadi banyak penyempurnaan. Dari 2016 disc brake-nya belum yang di belakang. Iya, ini ya masih kan? belum. Belum. Di sini udah ada Nah, udah gitu ada, dari iya. mulai 2017 akhir. Power backdoor juga belum ada tuh yang lama-lama tuh. Betul. Iya. Yang sekarang udah ada. Bener-bener dilengkapin semua ya. Dilengkapin semua. Satu yang nggak ada. Apa tuh? Mungkin penting nggak penting buat apa tuh yang di atas kaca itu? Apa? Sunroof. Oh, sunroof. Karena rivalnya ada dong sunroof. Bener, rivalnya ada sunroof, tapi itu malah bikin space-nya makin... Iya, makanya jadi kayak penting nggak penting. Iya. Ada orang kayak yang buat yang nggak suka, nggak ada ininya gitu. Iya. Jadi sih. Digantinya TV yang di tengah itu. Betul sekali. Kalau misalnya buat gue ya, ini mobil, itu headroom-nya, itu sudah sempit. Ditambahin sunroof, makin sempit jadinya. Kalau lu bisa keluar tuh kayak mobil McDonald jadinya. Rambut gitu ya, nyuntung di atas gitu ya. jadi wah rambutnya same tuh gitu. Kan gue juga sama tinggi gue juga. Iya. Tinggi gue Lu 175 kan. Malah lebih tinggi dia sedikit. Iya, gue tuh kayak mobil McDonald kepalanya di atas. Iya, bagus. Jadi itu plus-plusnya buat gua untuk si mobil ini. Sekarang gue mungkin mau tanya ke bagian minusnya. Minusnya. Ada nggak sih minusnya ini? Pasti dong. Oh, ada ya? Ada dong. Karena namanya realistis aja ya kan. Iya, Pasti iya, ada iya. plus ada minusnya. Boleh, kita ceritain ke minusnya Sobi. diantaranya itu. Gue pernah nyobain Innova Om gua, itu memang lebih nyaman. Innova ya. Innova, dan itu Innova yang lama, Innova 2007. Innova masih yang namanya Innova bensin lagi. Innova Cuma kayak bensin. cuman PR-nya tuh enak, lebih nyaman, lebih memanusiakan gitu kan. Bener sih. Tapi gue udah tahu karena kan ini peruntukannya buat orang MPV kan. Kalau ini kan memang bentuknya Jeep gitu. buat barang. Buat orang jadi.
Ya? Iya. Buat barang. Jadi kalau lu numpang, lu dianggap barang. Iya, lu dia karena Bodoh gas, amat. bener. Bodoh amat, yang di depan enak, yang belakang waduh mabok gitu. Iya, itu om gue juga komen tuh kemarin ke Jawa, gue sama om gue gitu kan, kata om gue enakan Innova gitu ya, gue jelasin sudut pandang gue gitu kan. Ya kalau gue posisinya selalu di depan, karena kan gue bawa orang lain, jadi gue dalam tanda kutip ya bodo amat lah dengan kalian gitu kan. Yang penting menurut gue kayaknya wah keren nih turun dari Fortuner gitu kan. Terus pas udah gitu kenyamanan itu, harga juga sama ya kan. Harga pasti kan dia lebih mahal dari mungkin kalau perawatan kurang lebih sama ya kayak Innova gitu ya. Tapi kayak pajak itu kan jadi lebih mahal. Dianggap barang mewah. Dianggapnya barang mewah kan SUV kan, sport utility vehicle gitu. Terus ban juga gue pernah ganti ban yang sebelum ini tuh gue kayak karena gue nggak sengaja nemu ini. Jadi kayak gue beli ban yang lama itu karena udah waktunya ganti kan. Terus pas ketika gue ngambil ini bannya mau gue tukar kayak males gitu kan, harus jalan 2 mobil gede gitu. Itu juga sama tuh kayak ukurannya kan bongsor. Tapi di dalamnya relatif sempit gitu. Gedenya tuh karena leather frame dan bannya gitu. Tapi kita bahas sedikit tuh. Memang kalau Sobi cek juga ya soal bannya itu. Harganya berapa Pung? Yang terakhir lo ngecek sejutaan lebih kan pasti? Itu setengah merek bagus. Kalau nggak salah, merek yang gimana ya, dalam tanda kutip cukup ekonomis aja itu 1,3 Iya itu gue ganti itu. Itu kan? Gue gantinya itu kali 4. Itu kan berapa tuh? Sekitar 4 ribuan kan? Nah, kalau misalnya dibandingin nih sama Innova deh gampangnya. Ya, Innova, ya kan? Gampangnya Innova. Betul. Innova itu dengan merek yang sama, itu sekitar 600-700an, 700-an. Nah, itu kan selisihnya lumayan banget kan kalau misalkan hampir 2 lipat sekali ganti ban. Sekali ganti ban, betul. Itu untuk safety kan? 5 tahun. Karena 5 tahunnya juga kadang masih tebel, tapi kan ban itu udah keras getas, ya, udah getas gitu. Makanya kadang-kadang kalau misalnya kayak speeding di tol gitu, ngeri-ngeri juga sih gue sih. Bahwa ini bannya belum ganti nih. Jadi kayak ya gue PR lagi nih. Itu minusnya tuh gitu. Iya, bener. Itu kemudian pajak tadi lebih mahal, habis itu tadi gede tapi dalamnya tuh relatif sempit gitu ya. Fitur juga sama sih fiturnya. Karena kan Pajero itu 2000 VGT kan VNT ya. Kalau Pajero itu VGT kalau nggak salah. Itu kan yang Dakar udah ada sunroofnya gitu. Kan fiturnya kayaknya lebih banyak ya dia kalau nggak salah. Iya. Gitu. Itu sih kalau dari gue kurang lebih itu sih. Cuman gara-gara gue suka jadi kayak buta aja udah gitu yang lainnya gitu. Bener. Gue pernah bilang kan kalau misalnya lu udah suka sama mobilnya ya, lu tuh nggak ngelihat minusnya, lu ngelihat plusnya. Bener banget. Kalau buat gua, minusnya gue cuma nambahin sedikit doang sih. Karena semua yang lu ngomong itu sama bener. Ya, mirip. Masih relate. Ya, masih relate. Soal kenyamanan gue boleh nambahin karena gue bener-bener punya Innova sama Fortunernya. Iya, lu punya. Kalau gue bawa ke luar kota nih, jauh gitu ya, yang di belakang tuh lebih anteng. Kalau jalan lambat, jalan dalam kota nih, perjalanan lambat tapi jalannya nggak bagus. Fortuner tuh gini-gini. Jalan lambat ya, dung gitu, kanan kiri. Bumpy gitu ya. Kalau jalan cepet di tol, itu begini-begini. Jadi berasa naik turunnya tuh kerasa banget. Kalau Innova, dia cenderung lebih stabil, walau mau kanan kirinya ataupun naik turunnya. Gitu. Jadi kalau misalnya jalan pelan, dia kanan kiri, oleng-olengnya. Kalau jalan cepet, dia tuh mampul-mampul gitu loh. Gitu. Itu gue ngerasain waktu pas sebelum ini sih. Nah, gue dapet ini shock breaker belakangnya udah diganti. Oh gitu. Udah diganti shock breaker belakang, jatuhnya lebih stabil. Tapi menurut gue jadi tetap relatif lebih keras daripada yang sebelumnya ya, yang rivalnya gitu. Cuman dia bisa diatur gitu kan, udah 1 sampai 5 gitu ya. Jadi kalau misalnya 1 itu keras, kalau 5 itu empuk. Terlalu empuk, jadi kayak bisa disetting gitu. Tapi menurut gue tetap lebih enak. Ya ini lagi-lagi perspektif gue ya. Gue lebih enak bawaan. Cuman bawaannya ya kayak lu bilang tadi sama persis di Fortuner gue yang lama. Kalau jalanan tuh kayak mantul-mantul, bumpy gitu. Kalau ini lebih limbung. Cuman karena gue lebih relatif sering, ya udah selalu gue yang bawa, jadi kayak gue tidak memperdulikan lah belakang. Gitu. Bener juga. Nah, sebagai catatan juga, kalau misalnya Sobi nih, cuman ngedengerin kita doang, oh nggak enak nih segala macam, jangan terlalu dijadikan acuan. Betul. Kalau misalnya Sobi, mobilnya anggap deh dari low MPV, dari low SUV, di-upgrade ke mobil ini. Sobi ngerasanya tetap nyaman, tetap enak ya mobilnya gitu. Super kedap, ya tetap mau sedikit bumpy atau apa, itu nggak terlalu berasa. Iya. Berasanya apa? Kalau misalnya Sobi bandinginnya sama yang sekelasnya, harganya ya, harganya sekelas, misalnya Sobi bawa Camry biasanya, terus naik ke sini, pasti bilang ini nggak nyaman, gitu. Tapi kalau misalnya upgrade-nya dari low MPV, low SUV ke sini, ya jadi nyaman, tetap, gitu. Tapi biasanya Sultan saya punya 2 biasanya. Ya lu juga kan punya 2 juga. Iya. Jadi kayak buat nyaman, atau buat ya. buat Ya lagi-lagi peruntukannya sih ya.
Yes. Kayak buat tim mendang mending ya udahlah satu aja tapi buat untuk semua. Iya, satu Oke. untuk semua. Itu sih. Pokoknya semua plus minusnya udah kita bahas nih ya, kira-kira ya. Kurang lebih. Kurang lebih. Gue sih ada yang penasaran sedikit nih. Gimana kalau misalnya kita tes dia di tol, Iya. kita tes drag gitu, rolling start, bedanya sejauh apa ya nih mesin ya? Oh, 2.500 sama versus 2.800. 2.800. Kebetulan BBM-nya soalnya sama Sama. nih. Iya. Kita coba yuk, Sobi. Anjir. Berboleknya kerasa sih. Satu, dua, tiga. Understand. Tapi kalau Buruan, ada mobil. Gile, seru banget ya. Ya memang dari awal kita udah tahu Iyalah. si 28 pasti di depan si 25. 25 lah. Betul, secara Cuman kita kan generasi. pengen tahu nih Seberapa kayak jauh. seberapa jauh gitu kan. Dari rolling start tadi, kita mulai dari startnya 60, itu kita pas gaspol, yang ini kan pakai power mode, sports mode, dan di sini mah biasa Nggak ya, ada, ya. nggak ada. Konvensional gua. Konvensional. Ternyata segitu jauhnya, walaupun ada sama-sama gue ngerasain turbo lag-nya tuh lumayan Berasa lama loh. juga. Berasa juga ini. Kayak, agak lama gitu. Mungkin efek ngademnya. biosol kali ya. Efek biosolar. Nah, tapi gini, ngomongin biosolar ya, yang menarik gini, kan Opung juga ada footage dari belakang tuh. Ya, coba nanti kita masukin. Nah, Iya. kita coba masukinnya, dia tuh dari dashcam-nya dia. Ha-ha. Ternyata pas kita barengin nih bertiga, 28, 25 Fortuner juga, 24. sama 24 Innova diesel. 2000 berapa Opung ya? 2021. 21. Nah, 21. Ternyata malah yang punya Mendekati lu kesini. mendekati ke sini ya. Kalau yang ini kan ngacir. Jelas sih ya, ini pasti Ngacir. lah. Gue pikir ini ada di belakangnya gitu. Ternyata nggak aja. Awalnya juga Opung juga ngomong kan, Ah. gua mungkin ada di depannya Imam, di belakang ngesem. Iya. Dia bilang kayak gitu. Begitu di tes yang ketiga, run ketiga, itu si Opung malah sebenarnya sama saingan. Tapi yang membedakan adalah kita berdua biosolar. Opung itu dari Pertamina lahir Dex ya. Pertadex. Pertadex, oh bahkan dari lahir ya? Dari lahir. Gak nyentuh biosol dia. Ya. Jadi ini sekaligus mematahkan pendapat bahwa kualitas BBM itu bisa ya mendongkrak iya. performa mesin segitunya gitu Tergantung ya. mesin lu juga jadinya hitungannya. Benar. Jadi kalau mesinnya udah galak ya dikasih biosolar, ya dia sebenarnya tetap oke aja. Cuma di turbolek kayak yang lu rasain. Bener, di turbolagnya jadi lebih smooth lah intinya kalau lu pakai Pertadex tuh. Betul. Gitu. Oke, itu soal yang tadi ya. Nah, sama dikit lagi soal top speed ya. Ngasih tahu aja sedikit kalau ini tuh top speednya itu 180 tuh agak gampang. Lu masih bisa naik-naik lagi dikit sampai mungkin ke 190 bahkan 200 itu masih bisa asal jalannya ada. Yang lu pernah ngetes sampai berapa, Mam? Gue baru tadi sih jujur sih. Karena Baru gue tadi, oke. gua ngeri-ngeri mesin kan. Gue mesin iya, kan iya. oke. Ah. Tapi gue takut ban apa segala macam. Jadi gue emang Oke. baru nyoba tadi dan itu tadi gue di 160. 160 ya. 160 dan gue itu udah kayak mulai udah gue kurangin aja deh Ah, gitu iya, kan. oke, siap. Ya udah, sebenarnya jangan terlalu. Betul, karena kan tadi kan ada kebutuhan ya. Ya. Untuk mencoba aja sih. Oke, kita langsung masuk aja ke kesimpulannya. Kalau dari lu gimana, Mam, kesimpulannya? Kalau dari gue berarti tepat nih sesuai prediksi gue nih. Dapat gantengnya, dapat fungsinya gue SUV, Ah, dan ternyata secara speed juga sama Innova yang tahun 2002. Which is ini 2013 Reborn. ya, VNT. Iya, bener. Gitu. Lu dengan 200 jutaan Betul. sekian ya, Ah. daripada mungkin beli LMPV atau Betul. yang baru ya. Dan gue yakin LPV nggak bakal segahar tadi kita lah ya, gitu. Iya sih, Gitu pasti. sih. Karena dia kan di segmennya juga buat dalam kota LMPV. Ya buat kaum mendang-mending aja Betul, menjawab. tim mendang-mending. Apakah mendingan ini atau yang LMPV gitu? Ya tergantung kebutuhan juga, Betul tergantung banget. Sobi. Ini kan kalau gua, kan kita lah Kita lah. Gitu.
Kalau pengennya baru ya pasti pilihnya Pasti LMPV baru. betul. Kalau barunya ini ya ini, ya kan? Dua Bener kali banget. lipat barunya Nah, ini. kalau gue pun kesimpulannya kenapa gue seneng banget sama Tetep ini. ya, oke Tetep, lah ini. gue tuh udah cinta mati juga lah sama ini. Secara jangka panjang, gue tuh bener-bener tenang hatinya karena satu dari Toyota, Betul. kedua Fortuner ini pasti badak banget. Nyamannya kita oke banget semuanya. Dan jangka panjang itu buat gue ini tuh irit juga gitu. Jadi overall sangat-sangat Worth it ya buat- Fortuner ya. Di Worth it usia banget. 10 tahun. Oke. Oke, thank you banget bro, Sip. Mamski. Sama-sama. Keren banget, kapan-kapan kita collab lagi, Betul. kita bahas lagi owning experience yang lain. Boleh banget. Buat Sobi juga thank you udah nonton. Jangan lupa share, like, subscribe channel kami. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.